Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga dalam kondisi sehat. Sekarang kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Ayo kita mulai. Namun sebelumnya kita baca doa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak soleh dan soleha, berikut adalah kompetensi dasar yang diharapkan dicapai selama belajar materi bulan Ramadan yang indah. Berikut tujuan pembelajarannya. Anak-anak yang soleh dan soleha, sudah tahu belum apa itu puasa? Ayo kita pelajari apa itu puasa. Yang pertama, pengertian dan hukum puasa. Secara bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab, shaum, syam, yang diartikan dengan imsak, yang berarti menahan. Secara istilah, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Hukum puasa adalah fardu ain, artinya wajib atau fardu bagi setiap umat Islam. Dalil perintah berpuasa ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini diperintahkan untuk berpuasa dengan tujuan untuk menjadi insan yang bertakwa.
Syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Bagi non-muslim atau selain beragama Islam tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua, berakal sehat. Bagi orang gila contohnya tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, baligh, yaitu laki-laki ditandai dengan ihtilam, perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Selanjutnya, bermukim atau bukan musafir, berada pada tempat tinggalnya. Sedangkan musafir diberi keringanan boleh tidak berpuasa. Yang berikutnya adalah suci, yaitu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Selanjutnya, syarat sah puasa. Islam, baligh, suci dari haid dan nifas. Islam, puasa akan sah apabila dikerjakan oleh orang yang beragama Islam. Baligh, yaitu sudah mencapai usia dewasa, sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Suci dari haid dan nifas, yaitu kondisi tidak dalam berhadas besar, yaitu khusus bagi wanita. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Untuk niatnya, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa. Orang yang sudah tua renta, orang yang sakit parah, musafir, wanita hamil, tua, atau menyusui. Untuk orang yang sudah tua renta, boleh diganti dengan membayar fidyah. Orang yang sakit parah dengan mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Musafir, yaitu mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Sedangkan wanita hamil, tua, atau menyusui, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Lalu, apa saja yang dapat menyebabkan puasa menjadi batal? Yang pertama, contohnya makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas bagi wanita setelah melahirkan. Yang keempat, berupa akal. Contohnya adalah gila. Yang selanjutnya, keluar mani dengan sengaja. Dan yang berikutnya, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Kemudian, hal-hal yang mengurangi pahala puasa, seperti menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain, berdusta, mengejek teman, bertengkar, berkata kasar, atau yang tidak semestinya, dan memfitnah. Dan masih ada yang lain lagi ya. Hal-hal sunnah ketika kita sedang berpuasa, contohnya membaca doa sebelum berbuka puasa. Yang kedua, berbuka dengan yang manis-manis, contohnya seperti kurma. Dan yang ketiga, makan sahur, karena di dalamnya terdapat berkah. Yang keempat, yaitu mengakhirkan makan sahur. Yang kelima, memperbanyak doa. Yang keenam, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ada beberapa amalan yang dianjurkan
untuk dikerjakan ketika bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang kedua, sholat tarawih. Yang ketiga, i'tikaf di dalam masjid. Yang keempat, qiyamul lail. Dan yang kelima, memperbanyak sedekah. Tadarus Al-Quran berarti kegiatan membaca, mempelajari, dan juga menelaah bersama-sama serta mengkaji kandungan isi Al-Quran. Keutamaan dari tadarus Al-Quran yaitu mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Yang kedua, mendapatkan rizki yang barokah. Yang ketiga, mendapat ketenangan hati dan jiwa. Yang berikutnya sebagai sumber ilmu. Dan yang selanjutnya adalah bahwa setiap satu huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan masih ada banyak sekali keutamaan yang lainnya. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah salat isya, yaitu khusus pada bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Niatnya, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Itu bagi yang makmum. Selanjutnya, i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Yaitu berdiam diri di dalam masjid disertai dengan niat semata-mata untuk beribadah karena Allah. Niatnya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Rukun dari i'tikaf sendiri yaitu niat, kemudian berdiam diri di masjid, dan masjid itu sendiri, dan yang keempat adalah orang yang beriktikaf. Amalan-amalan apa saja yang bisa dikerjakan di dalam masjid ketika beriktikaf? Antara lain adalah sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersolawat, dan yang lainnya yang masih bernilai ibadah. Kemudian qiyamul lail mengandung arti amalan beribadah pada malam hari dengan mengerjakan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain-lain. Kemudian waktunya adalah jelas pada malam hari sampai dengan sebelum masuk waktu sholat subuh atau terbit fajar. Selanjutnya adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, yaitu mengamalkan atau menginfakkan harta tertentu di jalan Allah. Keutamaannya antara lain mendapatkan perlindungan dan naungan di hari kiamat sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Yang berikutnya, pahalanya dilipat gandakan. Yang berikutnya, sedekah adalah perisai dari neraka. Lalu, sedekah juga merupakan tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah juga merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Itu beberapa contoh kecil dari keutamaan sedekah, karena masih banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lainnya. Yuk kita ketahui apa manfaat puasa. Yang pertama, puasa merupakan ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga dapat melatih kejujuran seseorang. Yang ketiga, puasa dapat menanamkan rasa kasih sayang.
Yang keempat, puasa melatih kesabaran dan pengendalian diri. Yang berikutnya, puasa juga menjadikan sehat jasmani dan juga rohani. Kita juga bisa menemukan hikmah yang besar dari berpuasa, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah puasa Ramadan adalah kita bisa menjadi lebih qanaah. Yang berikutnya, berlatih mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, belajar berbagi antar sesama. Hikmah puasa yang berikutnya adalah kita menjadi selalu berusaha menjadi lebih baik. Yang berikutnya, meninggalkan kenikmatan dunia. Artinya tidak cinta terhadap dunia secara berlebihan. Yang berikutnya, lebih berhati-hati dalam bertindak. Dan kemudian, orang yang berpuasa hidupnya menjadi lebih sederhana. Untuk latihan, silahkan boleh klik link berikut ini. Selamat mencoba. Demikian yang bisa disampaikan. Namun sebelum kita akhiri, kita baca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.